Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalimat yang paling pantas kita ucapkan pada pagi hari ini karena itu adalah kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dan lewat Zoom. Tak lupa pula atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minadz zulumati ilan nur au ila siratal mustaqim. Pada pagi hari ini untuk tema kajian bulanan yang berjudul Menemukan Kebahagiaan Sejati Melalui Puasa Ramadan, yang akan membawa ceramah adalah Ustadz Dr. Muhammad Ilham Iskandar LC MPhil. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Tafadhal Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tes, suaranya jelas Pak ya? Iya Pak, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa sanna alaina al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana khairil anam nabiyuna wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ballaga risala wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal gummah wa jahada fillahi hatta atahul yaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala man ittaba'a ridwanihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Diklat Penyuluhan Perikanan dan Kelautan atau Budidaya Air Payau, Bapak Dr. Indra Jaya, yang saya hormati, hadirin dan hadirat Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang hadir secara offline ataupun yang hadir secara online pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita
bisa melaksanakan kegiatan pengajian bulanan sekaligus dalam rangka tarhib Ramadan, ya, persiapan kita menyambut bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang sudah berada di depan mata. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai umatnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami menyampaikan ya atau berbagi sharing materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semua menghadapi bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan ibadah kita tentunya lebih baik lagi daripada ibadah puasa yang kemarin yang telah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini kita berada di akhir bulan Sya'ban, ya, tanggal 29 Sya'ban. Dan menurut perhitungan secara metode hisab, ya, perhitungan ilmu falak, bahwa Ramadan insya Allah akan jatuh pada esok hari, ya, 1 Ramadan jatuh pada tanggal hari Sabtu besok, ya, 1 Ramadan. Namun juga kita masih menunggu pemerintah yang bukan hanya memakai metode hisab atau perhitungan, tapi juga melakukan metode namanya ru'yatul hilal, ya, membuktikan atau melihat langsung kemunculan awal bulan Syawal itu, ya. Jadi mungkin sebentar sore, ya, itu di beberapa titik di Indonesia akan dilakukan ru'yatul hilal, melihat meneropong keberadaan bulan itu apakah sudah masuk satu Ramadan atau belum. Ya, namun itu tidak menjadi masalah. Yang bermasalah adalah yang tidak puasa. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama kita, ya, ada hari-hari ataukah ada waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu istimewakan. Yang pertama, dalam satu hari Allah itu istimewakan di sepertiga malam waktunya. Itu waktu yang paling bagus untuk beribadah. Kenapa? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, dalam hadis qudsi, bahwa di sulusul lail, sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, melihat hambanya yang berdoa, maka Allah kabulkan. Melihat hambanya yang beristighfar, memohon ampun, maka Allah ampuni. Melihat hambanya yang punya hajat, punya kebutuhan, maka Allah tunaikan semua kebutuhannya. Itu di sepertiga malam. Nah, dalam sepekan ada satu hari yang Allah istimewakan, yaitu hari Jumat. Nah, sekarang ini kita berada di hari istimewa yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Itu hari Jumat. Dalam setahun, ya, ada satu bulan yang Allah istimewakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan suci Ramadan, yang sebentar lagi insya Allah kita akan sama-sama akan menjalaninya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, keistimewaan bulan Ramadan ini adalah satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi dalam Al-Quran 12 bulan itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan seterusnya, itu tidak ada disebut dalam Al-Quran secara langsung. Hanya disebutkan di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran itu hanya bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan ini betul-betul adalah bulan yang istimewa. Dalam Al-Quran, biasa kita baca di surah Al-Baqarah, ya,
Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu disebut secara langsung, ya, bahwa syahrul Ramadana, bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Artinya apa? Jika Allah menyebut uh, bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, berarti bulan Ramadan ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, sebelum kita melakukan satu ibadah, ya, ibadah apapun itu penting untuk kita tahu ilmunya, ya, termasuk ibadah puasa yang akan kita jalankan. Jadi syarat ibadah itu diterima itu hanya dua, Bapak Ibu. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas kita lakukan. Yang kedua, harus ittiba atau mutabaah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seikhlas apapun kita beribadah, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu tertolak. Ibadah itu tidak diterima. Contohnya, kita sholat subuh, ya, sholat subuh kita mau 4 rakaat atau 8 rakaat. Saya mau 4 rakaat sholat subuh, Ustaz. Tapi saya ikhlas, biar sampai 8 rakaat. Saya ikhlas sholat subuh. Seikhlas apapun kita sholat subuh, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya, melebihi jumlah rakaat yang diajarkan dan dicontohkan Nabi, itu tidak diterima. Nah, maka syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam berpuasa juga seperti itu. Penting kita untuk tahu ilmunya, ya, apa-apa yang menjadi kewajiban ketika kita berpuasa, apa-apa yang menjadi sunnah, apa yang afdal dan seterusnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berpuasa itu, ya, atau dalam memasuki bulan suci Ramadan ini ada banyak hal yang dianjurkan, ya. Ada banyak hal yang mesti kita isi amalan-amalan di dalamnya. Nah, yang pertama tentunya adalah puasa Ramadan. Nah, yang kedua adalah Qiyamul Lail yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Nah, yang keempat adalah bersedekah. Yang kelima adalah iktikaf. Yang keenam adalah melaksanakan ibadah umrah. Jadi Bapak Ibu yang punya kemampuan, boleh kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah umrah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kalau kita mau bahas 6 poin ini, waktu kita tentunya terbatas pada pagi hari ini. Saya akan bahas yang pertama saja, ya, tentang puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puasa itu secara bahasa, ya, adalah al-imsak, artinya menahan, ya, menahan. Menahan apapun secara bahasa itu namanya puasa. Ya, pernah dulu umat sebelumnya, ya, Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dalam Al-Quran dijelaskan, ini nazartu lirrahmani sauma, ya, saya bernazar untuk melaksanakan puasa, falam ukalliman nasa salayalin, ya, saya tidak saya menahan diri untuk tidak berbicara kepada manusia. Menahan diri untuk tidak berbicara di masa Maryam alaihissalam itu adalah bentuk puasanya orang dulu. Jadi puasa ini bukan hanya kekhususan umat Islam, tapi dia adalah syariat orang-orang sebelum kita. Ya, umat-umat sebelum kita juga berpuasa, melakukan puasa, tapi teknis puasanya ini beda-beda. Ada yang berpuasa ketika di zamannya Maryam dengan menahan berbicara kepada manusia. Kemudian umat-umat yang lain juga berbeda teknisnya. Ya, wallahu alam tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bagaimana teknis puasanya umat-umat terdahulu. Yang jelas puasa ini adalah syariat umat-umat sebelum kita. Nah, kalau kita sekarang adalah menahan haus dan lapar, menahan berhubungan,
mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian puasa ini menurut istilah adalah al-imsaku anil muftirati, ya, minal akli wasyarbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Nah, menurut ulama kita, ya, definisi puasa ini secara istilah, secara syar'i adalah menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa kita, termasuk makan, minum, berhubungan, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Nah, jadi dari definisi ini bisa kita mengambil pelajaran bahwa rukun daripada ibadah puasa itu hanya dua, Bapak Ibu. Rukunnya hanya dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri kita untuk tidak makan, minum, dan berhubungan atau hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita hanya menahan haus dan lapar saja, menahan berhubungan tapi tidak niat, maka puasa kita tidak sempurna. Puasa kita tidak sah. Kenapa? Karena niat ini adalah masuk dalam rukun ibadah puasa. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin terangkan masalah niat. Niat dalam puasa ini, ya, itu berbeda dengan niat pada ibadah yang lainnya. Ya, niat puasa berbeda dengan niat ibadah yang lainnya. Nah, contohnya ibadah sholat. Kalau ibadah puasa, dia tidak terangkai dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Ya, artinya tidak perlu berdekatan waktunya. Bapak Ibu, kalau kita sholat, kapan niat sholat itu kita ucapkan? Kapan kita ucapkan niat sholat itu? Ya, sebelum kita melaksanakan sholat, iya kan? Ya, atau sebelum kita takbiratul ihram, waktunya dekat. Ya, karena dia terangkai dengan ibadah sholat. Tapi kalau niat puasa itu tidak terangkai dengan waktu pelaksanaan ibadah puasa, sehingga niatnya itu bisa kita ucapkan di malam hari atau setelah terbenamnya matahari, tapi nanti besoknya baru kita puasa, atau di malam hari, di malam bulan suci Ramadan baru kita lafazkan itu niat, besoknya baru kita berpuasa. Itu yang pertama. Jadi niat pada puasa Ramadan itu beda dengan niat dengan ibadah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, niat pada puasa Ramadan itu berbeda dengan niat pada puasa sunnah. Ya, apa yang membedakan? Waktunya. Puasa Ramadan itu kita diwajibkan berniat sebelum terbitnya matahari atau sebelum fajar. Nah, makanya biasanya di masjid-masjid kalau kita selesai salat tarawih, imam biasa ingatkan, ya, mari kita bersama-sama meniatkan untuk puasa besok. Nawaitu shauma gadin an ada'i fardhi syahri ramadana lillahi ta'ala. Ya, niatnya sudah bisa diucapkan di malam hari atau sebelum, paling lambat sebelum terbitnya fajar. Itu waktu niatnya puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, Bapak Ibu, ya, puasa sunnah itu boleh niatnya setelah terbitnya fajar atau setelah subuh. Itu boleh. Yang penting syaratnya tidak makan dan tidak minum. Ya. Ada yang mau puasa sunnah pamannya hari Senin, ya, dia tidak berniat pada malam hari. Nanti dia niat pagi-pagi, puasa mas saja deh. Hari Senin kebetulan masih ada laku. Itu boleh. Boleh kita lanjutkan puasa. Dengan syarat tidak pernah makan dan tidak pernah minum sebelumnya. Jangan juga nanti setelah sarapan sudah makan kue, makan nasi kuning, ya minum kopi, baru bilang puasa mak deh. Itu tidak boleh. Tapi boleh kita niatkan puasa sunnah di pagi hari itu. Yang penting sebelumnya tidak diawali dengan makan dan minum. Nah, apa dalilnya? Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari, ya, bertanya kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah, ala kisayun min ta'am, wahai Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan-makan pagi ini? Kata Aisyah, belum ada nih makanannya Rasulullah pagi ini. Saya belum ke pasar dan saya juga masak. Kata Nabi, kalau begitu puasa mak saja. Ya. Nabi berpuasa, puasa sunnah. Maka
puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari atau setelah terbitnya fajar. Tapi kalau puasa Ramadan atau puasa wajib, ya termasuk puasa qada, puasa nazar, itu niatnya harus di malam hari atau paling lambat sebelum terbitnya fajar. Nah, itu yang pertama masalah niat. Yang kedua, uh, niat puasa Ramadan itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa seperti mazhab Malikiyah, niat puasa Ramadan itu hanya satu kali diucapkan untuk 30 hari puasa atau untuk 1 bulan puasa. Jadi mulai sebentar malam seumpamanya, ya, kalau sudah ada yang berpuasa besok, mulai sebentar malam sudah bisa kita berniat untuk 1 bulan penuh berpuasa. Saya berniat berpuasa selama bulan suci Ramadan lillahi ta'ala. Itu Imam Malik. Nah, puasa niatnya cuma 1 kali di awal malam pertama di bulan suci Ramadan. Ya, itu boleh. Yang kedua mazhab Syafi'i, karena dia menganggap bahwa niat ini tidak terangkai dengan ibadah puasa, ya, tidak berdekatan pelaksanaannya, maka niat itu harus diucapkan setiap malam di bulan suci Ramadan. Jadi malam pertama niat, malam kedua niat, sampai malam terakhir bulan suci Ramadan. Itu mazhab Syafi'i. Nah, boleh kita pilih salah satu dari keduanya, Bapak Ibu. Boleh berniat yang pertama di malam pertama bulan suci Ramadan, berniat berpuasa 30 hari, ya, atau 1 bulan selama bulan suci Ramadan. Boleh juga berniat setiap malam bulan suci Ramadan. Ya, mulai malam pertama sampai malam terakhir. Tapi kalau untuk lebih amannya, boleh kita gabungkan dua-duanya. Jadi kita berniat malam pertama bulan suci Ramadan, berniat puasa 1 bulan lamanya. Boleh juga kita berniat setiap malam di malam-malam bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Itu lebih aman. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara masalah niat. Karena niat ini adalah rukun puasa, maka hati-hati kita menjaga niat puasa kita. Jangan sekali-kali kita setelah berniat berpuasa, itu membatalkan puasa kita. Jangki berniat, sumpamanya, kita sudah niat puasa nih, Tapi besoknya, tiba-tiba kita ada jadwal keluar daerah atau keluar kota, batalkan puasa aku deh. Ya, dia niat batalkan puasanya. Padahal sudah berniat tadi malam. Tiba-tiba besok paginya dia mau batalkan puasanya. Maka meskipun Bapak Ibu tidak makan dan tidak minum dan tetap melanjutkan puasanya, itu dihitung batal puasanya. Kenapa? Karena niatnya sudah rusak. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu setelah berniat berpuasa dan tiba-tiba membatalkan niat puasanya sebelum terbitnya matahari, itu ulama berbeda pendapat. Ya. Maka diulangi lagi niatnya berpuasa. Tapi kalau sudah terbit matahari kita batalkan puasa kita batalkan niat puasa kita, maka puasanya sudah batal. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama tentang niat puasa, ya. Bahwa niat itu merupakan rukun puasa yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga dengan baik selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan. Sepakat semua ulama bahwa siapa yang makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan di bulan suci Ramadan, sepakat semua ulama bahwa puasanya itu batal. Ya, puasanya itu batal. Nah, itu kalau disengaja, ya. Kalau disengaja. Nah, kemudian yang berbeda pendapat ulama adalah ketika makan dan minum itu tidak kita masukkan melalui saluran pencernaan, saluran makanan. Nah, contohnya kita diinfus, ya, infus atau disuntik, divaksin. Sementara kita dalam keadaan berpuasa. Ya. Kalau menurut definisi puasa tadi bahwa memasukkan makanan dan minuman ke dalam
saluran pencernaan kita dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi kalau infus, vaksin, suntik dan seterusnya, itu ulama berbeda pendapat. Ya, tapi yang lebih populer adalah yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak dimasukkan melalui saluran pencernaan atau melalui mulut kita. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, yang ini juga perlu kita perhatikan, kalau yang kita masukkan di dalam saluran pencernaan kita itu bukan makanan, tapi melalui mulut kita. Contohnya ada yang iseng-iseng gigit-gigit tisu, gigit-gigit tisu. Kemudian tisu itu dia telan. Itu batal puasanya. Kenapa? Karena dia memasukkan sesuatu ke dalam saluran pencernaannya, meskipun itu bukan berupa makanan. Ya, itu batal puasa. Ya, ada juga yang bertanya, bagaimana kalau makanan itu tidak mengenyangkan, Ustadz? Umpamanya saya cuma gigit satu butir nasi saja, tetap batal puasanya. Bukan masalah sedikit atau banyaknya, bukan masalah kenyang atau tidaknya, tapi ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam saluran pencernaan kita, itu yang membatalkan puasa. Sama seperti rokok. Kenapa rokok itu juga membatalkan puasa, padahal bukan makanan, ya hanya asap saja, karena dia memasukkan melalui saluran pencernaan kita. Nah, kalau tidak mau batalkan puasa, tak kasih masuk nih asapnya rokok, bukan dari mulut kita, dari telinga kita atau dari bawah. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ya, ya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah berhubungan badan. Ya, ini jelas. Ya, saya tidak bilang tadi berhubungan badan secara sengaja, karena jelas kalau suami istri melakukan hubungan jima itu tentunya dilakukan dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Ya, jadi tidak ada yang bilang hilaf Kak Ustaz, tidak ada. Hilaf itu di belakang, tapi sebelumnya memang sengaja. Nah, konsekuensinya adalah dalam Al-Quran dijelaskan fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Orang yang sengaja melakukan hubungan di dalam bulan suci Ramadan, di siang hari bulan suci Ramadan, itu kafarannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, fa'it'amu sittina masakin. Memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalau tidak mampu ya memerdekakan budak, tapi sekarang sudah tidak ada budak. Tapi harus berurutan, jangan karena kita punya kemampuan ya sedikit, jika 60 orang miskin kita mau kasih makan, ya bisalah satu kali. Nggak bisa, harus berurutan, harus disuruh puasa dulu. Puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Baru kalau dia tidak mampu, baru kemudian memberi makan siti nama sakit 60 orang miskin. Pernah suatu ketika ada kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi pengantin baru mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini celaka ya Rasulullah, celaka. Maka kata Nabi, kenapa? Saya berhubungan di siang hari dengan istri saya, ya di bulan suci Ramadan. Karena kejadian ini adalah di awal-awal perintah puasa itu diwajibkan. Jadi masih banyak sahabat yang kecolongan, ya mengadu kepada Nabi, celaka saya Rasulullah, saya berhubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan. Kata Nabi, kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat ini, jangankan 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah, 1 bulan saja ini bulan suci Ramadan saya sudah jebol, saya sudah kewalahan. Kata Nabi, kalau begitu kasih makan orang miskin 60 orang. Kata sahabat ini, jangankan kasih makan 60 orang, kasih makan saja anak istri saya ya Rasulullah di rumah, tidak ada yang bisa dimakan. Dan di kampung saya memang orang yang paling miskin. Nah, itu kata sahabat Nabi. Nabi tersenyum, dia bilang, ini juga orang sudah tidak punya apa-apa, sudah melarat, dia tompi miskin, dia tompi melanggar. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin ekspresinya. Kalau gitu kata Nabi, ada di dapur saya ada kurma, kamu ambil saja itu, kemudian kamu kasih makan orang miskin yang ada di kampungmu. Kata sahabat ini, saya yang paling miskin di kampungku ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, kalau begitu kamu saja yang konsumsi kalau begitu, ya bagi dengan istrimu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini disepakati para ulama. Siapa yang melakukan hubungan di siang hari bulan suci Ramadan itu batal puasanya. Yang diperselisihkan adalah kalau seperti contohnya mencium pasangan, ya
di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, ulama berbeda pendapat. Kalau ciumannya itu mengandung syahwat, ya, mencium atau memeluk pasangan, ya karena mungkin ada yang Bapak Ibu di sini yang setiap pagi sebelum berangkat kerja salaman atau cepek-cepeki dulu dengan Bapak Ibu di rumah ya sebelum berangkat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Kalau ciuman itu disertai dengan syahwat, maka ulama sepakat puasanya batal. Ya, puasanya batal. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sentuhan itu ataukah pelukan ciuman dengan pasangan kita itu sampai mengeluarkan, mohon maaf, sperma kita, itu juga membatalkan puasa. Ya. Nah, kalau tidak itu hukumnya makruh, makruh saja. Tapi kalau memang itu menjadi kebiasaan kita, ya, ketika kita menyentuh pasangan kita tidak disertai dengan syahwat, maka itu hukumnya mubah, boleh saja. Nah, itu boleh saja. Tapi kalau disertai dengan syahwat itu makruh, dan kalau sampai keluar keluar cairan di uh, mohon maaf sperma uh, dari bawah, maka itu batal puasanya. Sepakat ulama untuk mengatakan bahwa puasa kita batal. Tapi kalau hanya sekedar ciuman kasih sayang saja kepada pasangan itu tidak apa-apa. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ada sunnah-sunnah yang uh, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan, untuk kita jalankan. Yang pertama adalah tentunya melaksanakan sahur, ya. Ya, bangun sahur. Sahur itu adalah sunnah yang afdal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang lebih afdalnya lagi, Nabi anjurkan kita melaksanakan atau makan sahur itu mendekati terbitnya fajar. Ya, pernah Nabi bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Waktu afdal untuk sahur. Kata Nabi, kurang lebih kalau kita baca Al-Quran dengan tempo yang tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, kurang lebih kalau kita baca Al-Quran 50 ayat sebelum terbitnya matahari. Ya, kira-kira 10 sampai 15 menit sebelum azan subuh, itu waktu afdal untuk makan sahur. Ya. Kemudian waktu sahur itu adalah muntasafil lail, di seperdua malam. Nah, jadi kalau ada orang sahur di bawah jam 12 bukan sahur namanya, itu namanya makan malam. Nah, kalau ada orang pulang dari salat tarawih, dia mau bilang semakan sahur memang mak deh, berarti itu dia belum sahur, dia makan malam. Waktu sahur itu adalah dimulai dari seperdua malam, dan waktu afdalnya adalah 10 atau 15 menit sebelum azan subuh itu berkumandang. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika beduk itu sudah dipukul, sudah masuk waktu buka puasa, kita disunahkan untuk bersegera untuk berbuka puasa. Jangan tunda-tunda buka puasa kita. Ya, ini mungkin Bapak Ibu pengantar dari saya untuk tarhib Ramadan, ya, menghadapi persiapan kita sebelum melakukan ibadah puasa sebagai pensucian jiwa kita. Jadi puasa itu membersihkan, mensucikan hati kita dari segala penyakit hati, segala dosa-dosa yang berpotensi untuk kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, sehingga setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, seperti kata Nabi, yuladu alal fitrah, kita kembali kepada fitrah kita, kembali suci, bersih dari segala dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, kita mungkin bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya tanya jawab Ustadz. Ada Ustadz yang bertanya lewat chat Zoom. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan saat berpuasa kita cabut gigi atau tambal gigi atau bekam mengeluarkan darah, apakah dapat membatalkan puasa? Baik Ustadz, silahkan jawab. Oke, baik. Saya langsung jawab aja ya. Kalau cabut gigi di bulan suci Ramadan, ya, sementara kita berpuasa itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang penting jangan telan giginya. Nah, kalau giginya ditelan itu bisa batal puasa.
atau ditelan obatnya. Itu membatalkan puasa. Kemudian tambal gigi juga tidak apa-apa. Itu kan tidak sampai masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Yang penting tidak ada cairan atau sesuatu yang masuk ke dalam rongga leher kita ini sampai ke perut, itu tidak membatalkan puasa. Bekam juga demikian. Ya, bekam juga demikian, tidak apa-apa. Bekam itu kan mengeluarkan penyakit ya, bukan memasukkan makanan. Ya, itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Eh, Selanjutnya yang bertanya, ya Pak Indra silahkan. Pak Ayub dulu tadi yang pertama tahu ah. Oh, ya. Silakan Pak Ayub Rahayu. Pak. Halo. Assalamualaikum Oke Pak, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kepala Badan atas kesempatannya. KB Pak Ustadz izin bertanya, ada kedengaran? Iya, iya, iya. Kedengaran Eh, Pak, kedengaran. Ada dua yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Yang pertama, ini soal doa buka puasa. Kan selama ini yang kita ketahui, doa buka puasa itu yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya. Tapi eh, saya dapat referensi, ini ada doa buka puasa juga yang zahabaz zama'u wa bataliti dan sebagainya juga Ustadz. Nah, itu yang benar yang dipakai yang mana Ustadz? Terus pada saat kapan kita membacanya? Setelah buka puasa atau maksudnya setelah kita membatalkan puasa atau sebelum kita membatalkan puasa? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, adakah tanda atau ciri-ciri Ustadz yang bisa kita rasakan atau bisa kita lihat bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mungkin itu saja Ustaz untuk sekarang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang doa buka puasa ya. Ya, doa yang populer itu adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Zahabat zama'a, ini sambungannya. Zahabat zama'a wa batallatil uruq wa sabatal ajruhu insyaallahu taala. Itu diucapkan sebelum kita berbuka puasa sebagai bentuk kesyukuran kita, waktu berbuka puasa telah tiba. Dan kalau kita baca maknanya itu zahabat zama'a wa batallatil uruq, apa namanya? Kita sudah berlelah-lelah, berletih-letih seharian berpuasa menahan haus dan lapar, wasabatal ajur, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diganjarkan ya. Wasabatal ajruhu insyaallah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala puasa yang kita lakukan selama seharian itu. Kenapa kita dianjurkan berdoa sebelum berbuka puasa? Waktu itu juga termasuk waktu afdal untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum berbuka puasa. Jadi jangan Bapak Ibu ketika di depannya sudah ada semua jenis makanan, sudah ada jalangkote, es buah, sudah ada bakso dan seterusnya, kita lupa itu, kita langsung cambuk saja, tidak berdoa. Tapi justru disitulah sebenarnya ketika masuk beduk buka puasa, waktu yang paling afdal untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Karena kita yang pertama ya, kita sudah berletih, ya, lelah seharian berpuasa. Pada saat itu manusia secara psikologis sudah menampakkan ketidakmampuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketidakberdayaan kita. Kita sudah berada di titik nadir yang betul-betul kita mengakui la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya selain yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta upaya kita dalam berpuasa ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya doa itu yang bisa kita ucapkan, tapi bisa juga minta doa-doa lain. Ya, apa hajat
hajat bapak ibu yang lainnya yang punya hajat, mungkin ada anaknya yang belum ketemu jodohnya, doakan di situ bisa juga. Ya, ketika waktu berbuka puasa itu waktu mustajab juga berdoa di situ. Singkat sekali waktunya, ya, singkat sekali waktunya, tapi waktunya mustajab insya Allah. Nah, itu yang pertama. Eh, jadi dua-duanya boleh Pak dipakai. Allahumma lakasum, atau boleh kita sambung saja. Ya, sambung. Allahumma lakasum tu abika amantu wala rizki aftartu zahabaz zama wa batalatil uruk wa sabatal ajruhu insya Allah taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang diterima puasanya. Ya, ini cukup cukup apa namanya? Karena ini kan hak prerogatifnya Allah menerima atau tidak puasa kita. Tidak ada yang tahu. Yang paling tahu itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dari mana? Dari niat kita yang pertama, niat kita, ketulusan kita. Tapi bisa juga nampak dari perilaku kita setelah Ramadan ini berakhir. Banyak orang yang bisa tahan emosinya, bisa tahan marahnya di dalam bulan suci Ramadan, tapi setelah Lebaran kembali lagi ke aslinya. Berarti puasanya hanya puasa Ramadan, tidak ada efeknya. Padahal puasa ini sebenarnya latihan kita 1 bulan untuk 11 bulan ke depan. Jadi kalau ada perbuatan jelek kita, sifat jelek kita yang bisa hilang, berubah setelah berakhirnya Ramadan, berarti Ramadannya berhasil. Yang tadinya suka bohong, tapi selama dia puasa dengan bagus, setelah Lebaran sudah tidak pernah lagi bohong. Yang tadinya suka kalasi, tidak pernah lagi kalasi. Dia yang datang lebih cepat di kantor. Nah, ini efek dari puasanya diterima. Yang kedua adalah ibadahnya lebih giat lagi. Kalau yang tadinya cuma ibadah yang wajib saja dia laksanakan, tapi setelah Ramadan ini berakhir, dia tambah lagi ibadahnya lebih giat. Ikut juga ibadah-ibadah sunnahnya. Yang tadinya tidak pernah puasa sunnah, setelah berakhirnya Ramadan, lebih rajin lagi puasa sunnah Senin Kamis, lebih rajin tahajud. Nah, ini ciri-cirinya dia berhasil ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau orang haji dengan umrah. Haji yang mabrur atau umrah yang makbul itu bukan dilihat dari bagaimana jamaah haji, jamaah umrah pulang bawa oleh-oleh banyak. Pulang bawa koper lebih dari koper yang dia bawa. Ya pergi bawa koper 1, pulang 3 kopernya. Bukan yang paling banyak oleh-olehnya. Tapi dilihat yang ketika dia pulang berhaji, keburukannya, kebiasaan buruknya itu dia tinggalkan di sana. Ya, dia rubah dengan kebiasaan yang baik. Ya, mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya yang bertanya Pak Indra. Silakan Pak. Terima kasih moderator. Tapi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz, Alhamdulillah. Tapi Ustadz, ini ada pertanyaan terkait dengan waktu berbuka puasa. Kadang-kadang di masjid itu mungkin hampir di semua daerah, masjid-masjid bukan pukul beduk, tapi memutar RRI. Ya, Bagaimana itu? Karena mungkin beda di Maros, di Baru, di Kolaka sana, beda-beda anunya. Ya, itu yang pertama tadi. Tapi kalau saya sih ya pakai RRI dulu, insya Allah pemahaman saya waktunya Mi. Yang kedua Ustadz, Jami tunjuk orang lain, saya itu Ustadz kalau cari masjid untuk taraweh, cari masjid yang tidak ada ceramahnya. Bagaimana ini Ustadz, hukumnya mendengar ceramah kalau orang taraweh? Karena kadang-kadang ada juga ya, orang dia mau menamatkan bacaan Qur'annya di saat-saat itu. Tapi Ustadz itu saja. Makasih banyak Ustadz. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala Balai, Pak Indra. Yang pertama adalah waktu berbuka puasa ya. Waktu berbuka puasa itu sebenarnya seragam. Ya, itu seragam. Kalau dulu di zaman Nabi belum ada jam, belum ada penunjuk waktu. Mereka itu berpuasa dengan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Dia ambil benang kalau sudah mau terbenam matahari. Kalau benang itu sudah tidak kelihatan, berarti itu sudah masuk buka puasa. Ya, sudah masuk waktu berbuka puasa, berarti sudah maghrib, itu sudah malam itu. Nah, itu orang dulu. Tapi sekarang kan kita dilengkapi jam digital.
Sudah ada jam digital, meskipun memang beberapa siaran radio dan TV biasanya tidak seragam, beda 1-2 menit dalam pelaksanaan buka puasanya. Saya rasa media-media seperti itu hanya untuk apa namanya menyemarakkan kebersamaan saja, Ya, tapi uh, waktu buka puasa itu ya biasanya sudah ditentukan, sudah ada kalendernya biasa satu bulan. Waktu berbuka di awal Ramadan ini jam 6 lewat sekian sampai 30 Ramadan. Itu bisa kita berpatokan dengan itu. Ya, karena sudah ada jam digital gitu. Yang di TV-TV atau radio hanya kebersamaan saja ketika berbuka puasa bersama di kantor atau di masjid. Yang kedua adalah yang disunahkan selama bulan suci Ramadan itu adalah mengisi waktu-waktu malam atau qiyamul lail. Qiyamul lail ini bukan hanya sholat saja, tapi semua hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu kita disunahkan untuk melaksanakan. Nah, termasuk di negara kita ini, kebiasaannya adalah sebelum tarwih adalah mendengarkan ceramah. Ya, iya kan? Ya ceramah bisa dikategorikan dengan majelis ilmu atau majelis zikir. Itu termasuk berarti qiyamul lail juga. Termasuk qiyamul lail. Kita dapat pahala kalau kita menyimak dengan bagus, atau apalagi kalau kita menambah wawasan dan pengetahuan kita mendengar ceramah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, itu juga termasuk qiyamul lail. Tapi ini hanya sunnah yang dianjurkan saja. Ya, cuma jenisnya saja berbeda. Kalau kita mau isi dengan tilawatil Quran juga boleh. Tidak apa-apa. Di Mesir itu juga ada ceramah. Tapi ceramahnya di Mesir bukan setelah sholat Isya, tapi setelah 4 rakaat sholat tarawih. 4 rakaat sholat. Jadi sholat tarawih dulu 4 rakaat ceramah, kemudian sambung lagi sisanya 4 rakaat. Ya, kalau kita kan populer 8 rakaat. Nah, tapi kalau di negara Timur Tengah biasanya ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Ya. Nabi itu dulu sholat tarawih cuma 8 rakaat. 8 rakaat. Rakaatnya sedikit 8, tapi bacaannya panjang. Bacaannya panjang. Itu penduduk kota Mekah. Karena setiap kali selesai sholat tarawih 2 rakaat, kemudian Nabi bersama sahabat diselingi dengan tawaf. Tawaf 7 kali di Ka'bah. Makanya 8 rakaat saja. Ya, karena kalau 20 rakaat ya kecapean. Tapi bacaannya panjang dan diselingi setiap selesai tawaf. Di Madinah, sahabat lain Umar bin Khattab tidak mau kalah. Halo, tes. Ya, di Madinah, Umar bin Khattab sepeninggal Nabi SAW tidak mau kalah dengan penduduk Mekah. Karena di Madinah kita tidak ada Ka'bah, maka kita tambah rakaatnya jadi 20 rakaat. Ya. Bacaannya juga kita panjangkan 20 rakaat. Ya itu penduduk Madinah. Tapi kita di Indonesia ya bukan rakaatnya dikurangi, bacaannya juga dikurangi. Malah biasanya orang lebih suka atau lebih banyak yang cari masjid yang cepat bacaannya, atau yang bukan 20 rakaat. Nah, ini keistimewaannya kita. Memang kreatif memang orang Indonesia. Ya, kalau Nabi memang 8 rakaat tapi bacaannya panjang diselingi dengan tawaf. Di Madinah karena tidak bisa tawaf, jadi mereka panjangkan bacaannya, panjangkan juga rakaatnya sampai 20. Bahkan mazhab Imam Malik itu 36 rakaat. 36 rakaat. Ada 36 rakaat. Nah, jadi jumlahnya itu mereka sesuaikan. Nah, kalau masalah ceramah itu tidak ada masalah. Kalau Pak Indra mau cari masjid yang tidak ada ceramahnya biar mungkin bisa lebih banyak baca Quran atau hataman Quran atau lebih cepat selesai salat tarawihnya, tidak ada masalah. Karena itu bukan kewajiban dan ini hanya tradisi di negara kita. Ya, yang jelas kita disunahkan untuk mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan itu dengan ibadah-ibadah, baik itu dengan sholat, mengaji, sedekah dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz. Tapi Ya. hadirin satu lagi nih kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan orang. Biasanya sudah tarawih Ustadz,
dia tidak witir tapi dia pulang nanti dia malam dia lanjut lagi sholatnya. Nah, saya rasa itu memang tidak dipermasalahkan. Tapi bagaimana dengan ada orang Pak Ustadz toh dia setelah sholat pas sholat sunnah itu ya mulai setelah Al-Fatihah dia baca Al-Quran tapi dari mushaf atau dari HP-nya digital gitu. Gimana itu Ya, Ustadz? Ya. ya, ya, baik. Hukum membaca mushaf ketika kita sholat, ya, itu hukumnya mubah. Ya, boleh-boleh saja, tidak membatalkan sholat. Bahkan di beberapa masjid itu biasanya, apalagi yang mau ambil satu juz satu malam, supaya imamnya itu tidak salah baca, biasanya ada di depan imam itu Al-Quran besar terbuka. Itu boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting tidak mengganggu gerakan-gerakan sholat kita atau tidak bergerak secara berlebihan. Ya, kalau hanya membuka mushaf tidak ada masalah. Ya bahkan kalau hafalan kita juga kurang itu bisa dibantu dengan melihat mushaf itu boleh. Ya, Makasih Ustadz. ya, Barakallahu fiik. Ya. ya. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya Ustadz, ada yang bertanya Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana cara mengatasi rasa lelah atau godaan selama berpuasa agar tetap menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan dan kebahagiaan? Oh iya. Silakan eh Ustadz. Iya, mengatasi lelah itulah. Yang pertama tadi itu Nabi itu anjurkan kita untuk bangun sahur, makan sahur, ya, makan sahur. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kita punya tenaga menjalani puasa seharian. Yang kedua, bangun sahurnya, Nabi anjurkan makan sahur itu jangan terlalu larut malam juga. Ya, kalau bisa ya dekat-dekat waktu subuh lah, dekat-dekat waktu subuh. Ya, supaya apa namanya tidak terlalu jauh jaraknya dengan ibadah puasa yang akan kita jalankan. Yang ketiga, niat kita berpuasa. Ya, perbaiki niat kita. Saya rasa juga tidak ada orang yang puasa yang tambah sakit. Tidak ada. Tidak ada orang yang puasa tambah apa namanya ya bisa bisa jatuh sakit gitu. Tidak ada. Malah kata Nabi sumu tasihu. Puasa itu menyehatkan. Ya, puasa itu menyehatkan. Ya, belum ada ceritanya orang puasa itu sakit, belum ada. Malah tubuh semakin sehat, aktivitas kita juga semakin bagus kita jalankan. Ya, malah kelelahan kita dalam berpuasa itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bisa jadi pahala puasanya orang itu berbeda-beda setiap orang, tergantung tantangan puasa yang dia hadapi. Pahala puasanya tukang beca beda dengan pahala puasanya orang kantoran yang berada di ruangan ber-AC. Itu beda Bapak Ibu. Kenapa? Tantangan puasanya beda. Orang yang bekerja keras di luar di bawah terik matahari sementara dia berpuasa, tentunya Allah kasih puasa yang lebih. Kenapa? Tantangannya lebih lebih berat ya dibandingkan kita yang berada dalam ruangan ber-AC. Ya. Jadi yang ketiga adalah supaya puasa kita ini lancar, puasa kita ini kuat, bayangkan Bapak Ibu betapa besar ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis kan banyak, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa dilandasi dengan keimanan, niatnya ikhlas, wahtisaban dan hanya berharap pahala dari Allah, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya. Juga ada dari hadis lain, di surga nanti ada satu pintu yang Allah khususkan kepada orang-orang yang berpuasa, yang bagus puasanya, namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, dipersilahkan nanti orang yang puasa Ramadannya sukses untuk masuk ke dalam pintu surga itu. Jadi bayangkan pahala yang Allah berikan kepada kita supaya kita lebih lebih ringan ya, lebih semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Ini Ustadz, karena waktu tidak terlalu banyak Ustadz,
izin Ustaz yang mau bertanya. Misalnya salat tarwih 8 rakaat tapi tidak ambil witir. Terus bagaimana itu Ustaz? Jam 2 ambil tahajud 8 rakaat lagi terus witir. Bagaimana Ustaz? Iya, enggak apa-apa. Sholat witir itu kan sholat penutup dari sholat-sholat malam yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang mau lanjut tahajud malam harinya setelah tarwih, ya sudah malamnya ambil tarwih aja dulu 8 rakaat, pulang ke rumah, bangun tahajud, setelah tahajud ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Nah, sholat witir itu 3 rakaat ya. Ada juga pendapat yang mengatakan 2 kemudian 1, tapi yang populer adalah sholat witir itu 3 rakaat 1 kali tahiyat. Nah itu sholat witir itu adalah ikhtitamu sholatil nawafil, penutup sholat-sholat sunnah malam yang kita kerjakan. Jadi semua sholat lain yang kita kerjakan ditutup akhirnya dengan sholat witir. Kalau kita tidak niat sholat malam ya setelah sholat tarawih, nah sudah ditutup aja, ikut aja sholat witir. Itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya, karena waktunya kurang banyak ini Ustaz, untuk pertanyaan Bapak Ibu yang tidak terjawab, mohon maaf, bisa pertanyaannya lain kali atau bisa langsung chat Ustadznya. Boleh. Ustaz, untuk menutup kajian bulanan pada pagi hari ini, mohon maaf Ustaz, saya izinkan Ustaz untuk membacakan doa untuk menutup kajian ini Ustaz. Silahkan Ustaz. Oh ya, baik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dinilai pahala dan membawa keberkahan bagi kita semua, dan puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalankan dilancarkan, dimudahkan, dan dinilai, dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma, wa la taj'al bainana zamban wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Sekian kajian bulanan pada pagi hari ini. Saya mewakili Balai. Terima kasih banyak. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ustaz. Ya Ustaz, simpan aja.